إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين وإلى مشايخنا وإلى أساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik hidayah Allah, agar kita senantiasa berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kaji kita malam hari ini terpaksa diulang dari rukun semayang lagi, karena saya tak tahu lagi lah tiba di mana pembahasan kita. Jadi kita ulang baliklah supaya teratur balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanuha salasata asyara. Jadi rukun salat ni 13. Maka para ulama sebenarnya pada jumlah rukun salat sudah menjadi khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan rukun salat itu 13. Ada yang mengata 14. Ada yang ngata 15, ada yang ngata 16, ada yang ngata 17 sampai 20. Waktu di saat kita mencari kenapa bisa berbeda, ya ternyata mereka ini punya alasan masing-masing. Yang mengatakan 13, mereka ini tidak menjadikan thama'ninah adalah rukun, tetapi thama'ninah merupakan bahagian daripada rukun yang ikut di dalam rukun. Contoh misalnya rukun semayang rukuk, wajib pada rukuk ni thama'ninah. Wajib pada rukuk thama'ninah. Jadi dijadikan sama dengan kayak seperti syarat gitu. Tidak menjadikan sebagai rukun. Maka ulama yang tidak menjadikan thama'ninah sebagai rukun, tetapi syarat pada rukun ataupun sebuah kewajiban di saat melakukan sebuah rukun, maka rukun sembahyang ko jadinya 13. Kalau ulama yang mengatakan yang sering kita dengar 17, maka yang mengatakan 17 4 thama'ninah ni tadi ni, pada ruku, pada i'tidal, pada sujud, duduk antara dua sujud, 4 thama'ninah ni dijadikan rukun. Ruku, rukun semayang ruku, kemudian setelah ruku thama'ninah pada ruku, rukun semayang i'tidal, kemudian thama'ninah pada i'tidal. Jadi dari 13 ni ditambah thama'ninah 4, maka jadilah 17 rukun salat. Ada juga ulama yang menjadikan rukun salat itu adalah niat keluar di ketika mengucapkan assalamualaikum. Jadi ada ulama yang mengatakan bahawa niat selesai semayang itu merupakan rukun semayang, dan khusyuk itu adalah rukun semayang. Kalau sempat nih kita berpegang kepada yang khusyuk rukun semayang, ada khusyuk, ada sah semayang awak. Maka ambil bela yang 13 dia. Mudah dikit. Sah semayang.
Namun niat keluar sembahyang ataupun niat selesai solat ni menurut Syekh Said Al-Bakri hukumnya sunnah, bukan merupakan sebuah rukun. Dan juga Syekh Said Al-Bakri mengatakan bahawa dari 13 rukun maka beliau membagikan kepada 3 rukun. Ada rukun qalbi, yaitu seperti niat. Ada rukun qauli seperti Al-Fatihah, kemudian tasyahud, salawat, salam. Itu namanya rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li ini seperti rukuk, i'tidal, sujud antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Itu namanya rukun fi'li, adalah rukun yang berkenaan dengan perbuatan. Jadi ada rukun qalbi adalah yaitu niat, ada rukun qauli yang sesuatu yang harus diucapkan, ada rukun fi'li adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddan, solat ni ada 2. Ada namanya solat zahir. Solat zahir itu telah tadi kita melakukan 13 rukun itu. Sujud kita, rukuk kita, i'tidal kita. Itu namanya solat secara zahir. Kita melakukan. Nah, ada solat batin. Solat batin ni macam mana? Solat batin itu bahawa hati kita juga ikut serta di dalam solat ini. Khusyuk kita di dalam solatnya. Sementara pandangan Allah yang paling utama adalah solat bil batin ini, solat secara batin. Makanya ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahawa seperti Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, innama yataqabbalullah min salatika biqadri khusyuk. Allah menerima solat kita tu ukuran khusyuk kita. Kalau solat maghrib 3 rakaat, khusyuk kita berapa rakaat? 1 rakaat. 1 rakaat tu diterima. 1 rakaat tu yang ada pahalanya. Kalau ukuran khusyuk kita setengah, ya setengah. Secara syarak sah, tetapi diterima oleh Allah adalah ukuran khusyuk kita di dalam solat. Maka Al-Imam Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi menjelaskan yang bahawa macam mana cara kita ni agar kita dapat menggapai khusyuk itu. Maka kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, yang pertama sebelum solat itu, urusan dunia kita sebelum solat itu dihilangkan. Jadi jangan diingat sama sekali. Yang kedua, apa yang kita ucapkan itu hendaklah kita tahu apa makna daripada yang kita ucap, sehingga kita bisa menghayati apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga dengan kita lafazkan dengan lidah, maka hati kita menghayati daripada makna Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kata beliau, lebih utama lagi di saat bacaan solat yang bentuk bacaan itu adalah seperti dialog kita dengan Allah. Seperti misalnya, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Ini lebih diutamakan kita khusyuk pada tempat-tempat yang seperti itu. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina. Ini lebih diutamakan bahawa kita khusyuk pada tempat itu. Dan juga pada yang maksud daripada ucapan itu seperti doa. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ini kan doa ini. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ataupun di saat kita duduk antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini hendaknya kita tu khusyuk di sana, menghayati apa yang kita baca tu. Lebih diutamakan pada hal-hal yang seperti ini. Kalau kita memang susah khusyuk, maka usahakan pada sesuatu yang bentuk ucapannya seperti dialog, dan pada sesuatu yang bentuknya adalah doa, maka usahakan pada tempat ini kita mampu untuk khusyuk.
Itu untuk mencapai daripada khusyuk. Sehingga kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini beliau orang Banjar. Hidup beliau itu sekitar 1122 Hijriah. Jadi 300 lebih, 400 ya. Sekitar itulah mungkin. Beliau pernah menulis kitab yang namanya Sabilul Muhtadin. Di dalam kitab itu beliau mengatakan apa? Salat itu sama dengan kehidupan. Maka rukun itu adalah rukun sama seperti kepala. Jadi rukun ini diibarat dengan kepala. Sementara syarat itu sama dengan hidup. Nanti kalau orang tak sempurna rukun ni, maka sama dengan manusia tak ada kepala. Orang tak ada hidup. Kalau solat tanpa memadai syarat, sama dengan orang badan ada tetapi nyawanya tak ada. Ruhnya tak ada. Berarti mati solat ni, tak ada juga guna. Kemudian sunnah ab'an itu diibaratkan seperti tangan dan kaki. Makanya sunnah ab'ad ini bisa ditempel dengan sujud sahwi. Bisa ditutupi kekurangan itu. Sama dengan orang kalau tak ada tangan, agi bisa untuk hidup. Tak ada kaki, agi bisa untuk ini. Jadi makanya bisa ditempel dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah ini sama dengan seperti surah. Baca ayat sudah baca Al-Fatihah. Seperti doa iftitah, itu namanya sunnah hay'ah. Maka sunnah hay'ah ini itu diibaratkan sama dengan bulu yang ada di badan, jenggot sama dengan rambut gitu. Kalau tak ada itu pun tak ada masalah dalam kehidupan. Makanya orang yang tinggal sunnah hay'ah ini tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi yang perlu diganti dengan sujud sahwi itu seperti sunnah ab'ad saja. Itu umpama daripada solat. Kemudian yang pertama daripada rukun solat ini yaitu adalah niat. Dalil niat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ini dalil niat, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga hadis Bukhari nomor 1 yang berbunyi innama a'malu binniyat. Jadi amal ini butuh kepada niat. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga adalah ijma'. Maksud ijma' ini ulama sepakat bahwa niat itu adalah wajib, niat itu adalah rukun daripada solat. Namun ternyata niat itu bukan membaca terjemahan daripada usolli fardhu zuhri ini. Bukan kita membaca terjemahnya dalam hati itu tidak. Tetapi menghadirkan niat. Yaitu aku solat fardu zuhur, aku solat fardu maghrib, aku solat fardu isya. Orang panjang niat itu karena menterjemahkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman adaan lillahi mustaqbilal kiblati lil adaan lillahi ta'ala. Panjang niat, panjang artinya makanya Allahu Akbar. Dan perlu diketahui kata Al-Imam Shibran Malasi bahawa beliau mengatakan panjang Allahu Akbar ini tidak boleh lebih daripada 7 alif. 7 alif itu 14 harkat. Kalau melewati daripada 7 alif 14 harkat, panjangnya Allahu Akbar, takbirnya tidak sah. Batal solat. Balik takbir balik. Jadi usahakan panjang Allahu Akbar itu kurang daripada 14 harkat ataupun 7 alif. Karena 1 alif 2 harkat. Tingkatan niat di saat orang mengangkat takbir, tingkatan niat sembahyang itu ada yang namanya istihdar hakiki dan muqaranah hakiki. Kalau istihdar hakiki, muqaranah hakiki ini
dia mampu di saat takbir itu menghadirkan rukun solat yang 13 itu dari permulaan dia takbir sampai barnya takbir. Mampu dia menghadirkan. Ini kalau kata para ulama bukan tingkatan kita. Tingkatan wali, tingkatan para nabi. Kalau untuk standar kita macam mana? Di saat kita takbir tu cukup untuk mampu menghadir aku solat fardu maghrib, lah selesai, sah niat ini. Jadi sebenarnya niat itu tidak adanya aku solat, tidak ada sesusah yang kita bayangkan. Kita kan beranggapan yang aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Padahal niat ini berbeda, solatnya berbeda pula niat. Kalau nya solat fardu cukup kita usolli fardu maghrib. Ini wajib 3 ni cuman. Aku solat fardu maghrib, selesai, sah niat itu. Selebihnya menghadap kiblat, menghadirkan rakaat, kemudian tunainya karena Allahnya itu hanya hukumnya sunnah baik. Tidak ada wajib. Jadi yang wajib aku solat fardu maghrib. Sah niat kita. Itu kalau solat fardu. Kalau solat sunnah maka cukup usolli duha. Aku sembahyang duha. Jadi tidak ada kita nyebut aku sembahyang sunnah. Tidak ada menyebut sunnah pun tidak masalah. Cukup aku solat duha. Aku solat tahajud. Aku solat tahiyatul masjid. Aku solat wudu. Cukup susah. Nah, jadi kalau di sunnah tidak wajib kita mendatangkan aku solat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu tidak wajib. Cuman cukup kalau nya sunnah menyatakan qasadnya yaitu usollinya dan menyebut itu salat apa. Nah, kecuali sama dengan qabliyah ba'diyah, maka harus disebut aku salat qabliyah. Aku salat qabliyah zuhur. Aku salat ba'diyah zuhur. Aku salat qabliyah isya misalnya seperti itu. Nah, maka itu harus disebut qabliyahnya. Nah, itu berbeda niat. Kalau sunnah mutlak ini cukup aku salat, lah selesai niat. Aku salat. Nah, niatnya usolli, aku salat, maka sudah sah itu niat. Jadi tidak serumit yang kita bayangkan niat. Maka di dalam niat ini yang masyhur bahwa ada yang mengatakan mengucap usolli fardhu zuhri misalnya, mengucap melafazkan niat usolli fardhal maghribi, maka ini tidak diperkenankan oleh syarak. Maka ini ternyata salah besar. Dari 4 mazhab, maka seluruh mazhab mengatakan boleh untuk melafazkan usolli, tidak ada larangan. Kata Syekh Ibnu Hajar, mana dalil bahwa sunnah untuk melafazkan daripada usolli ini? Di ketika Rasulullah melakukan haji, maka Rasulullah memerintahkan untuk tahlil, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan mengucapkan nawaitul haji. Jadi kalau di saat kita mengucapkan talbiyah itu sunnah menyertakan labbaik Allahumma labbaik nawaitul haji. Nah, itu sunnah diucapkan seperti itu. Maka berdasarkan ini kata Syekh Ibnu Hajar, maka melafazkan niat kita sebelum kita mengangkat takbir, mengucap usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i juga merupakan sebuah kesunahan. Ya. Nah, maka di dalam kitabnya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, yaitu kitab Al-Fiqh Islam wa Adillatuh, kitab ini khusus perbandingan antar mazhab. Kitab perbandingan antar mazhab. Maka beliau menyampaikan, menurut Imam Abu Hanifah, mahal tempat daripada niat itu adalah hati, tetapi kalau diucapkan niat itu maka hukumnya sunnah. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama memperbolehkan mengucapkan, yaitu mensunnahkan melafazkan niat
seperti mengucap usolli, kecuali menurut mazhab Imam Maliki. Kalau menurut mazhab Imam Maliki, menyebut usolli tidak sunnah, tetapi hukumnya boleh. Ya, juga tidak ada yang membid'ahkan, tidak ada yang mengharamkan. Nah, jadi itu antar mazhab untuk menyatakan bahwa melafazkan niat adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Isa jam berapa Isa? 8. Pas 8 menit. Yep. Oh. Itu harus disertai qasar jamaah itu. Ya. Aku salat fardu asar qasar jamaah kepada zuhur. Aku salat fardu zuhur qasar jamaah kepada asar. Dah. Makna qasar kan ringkas, makna jamaah kan lah di jamaah. Itulah standarnya lagi. Ya. Dada aku salat fardu asar 2 rakaat qasar dan jamak kepada zuhur. Ya. Menghadap kiblat tunai karena Allah. Itu panjang. Dia ingat itu. Selama itu sepanjang itu. Ya, cukup aku salat fardu asar qasar jamak kepada zuhur karena Allah. Nah, selesai. Wallahu a'lam. Yep. Memang di dalam sholat kan disuruh kalau bisa ayatnya pendek-pendek. Kalau bisa ini. Itu bagi jamaah yang buka, kalau dalam bahasa fikihnya ghairu mahsurin. Jamaah yang tidak ada kesepakatan bahwa kita harus ayatnya panjang. Kalau pada jamaah yang sudah sepakat bahwa kita sejadah, baca surah sejadah, berarti jamaah ini sudah dianggap jamaah maksurin. Kalau jamaah masurin sudah rela dengan ayat yang panjang-panjang, maka sah-sah saja. Memang anjurannya seperti itu. Dan sunnahnya pagi Jumat membaca surah sejadah. Kalau sudah konsepnya sunnah, itu sebenarnya tidak berlaku lagi, harus pendek. Karena kata harus membaca ayat itu kan. Nah, jadi itu disebut dengan jamaah maksurin. Jamaah maksurin ini adalah jamaah yang rela dia ayatnya panjang-panjang. Ya, itu jamaah. Jadi sah. Masalah komentar seperti itu tidak usah dihiraukan lah. Ya. Ya, kecuali maghrib. Maghrib ya jangan panjang-panjang. Maghrib kan disuruhnya ayatnya pendek-pendek be. Kalau maghrib tuh ya bolehlah ayatnya yang pendek-pendek. Ini kan dibagi itu ayatnya. Kalau yang subuh isya disuruhnya panjang ayatnya. Nah, maghrib ini disuruh pendek. Karena yang pertama waktu maghrib pendek kan. Nah, tidak lama waktu maghrib. Maka pendek-pendek. Tidak payah lama-lama. Maghrib. Wallahu a'lam. Salat zuhur.
Kunut ni dua. Ya, kunut ni ada dua. Ada kunut di ketika solat subuh, ada cia lagi kunut nazilah. Kunut nazilah ni adalah kita membaca kunut di solat mana baik selain daripada subuh, boleh. Seperti misalnya Jumaat, kita kunut pada rakaat yang terakhir. Kegunaannya apa? Di saat ada saudara kita dapat musibah, seperti Palestin dapat musibah, kita baca kunut nazilah. Doanya seturut tolak bala. Itu ada kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini tak semestinya di ketika subuh, di kita solat subuh. Boleh di fardu yang lain. Kunut nazilah namanya. Mungkin itu kunut nazilah mungkin. Ya. Ya. Mungkin kunut nazilah. Kita husnuzan baik ini mungkin itu kunut nazilah. Kalau bukan kunut nazilah, mengada-ngada kunut, ini yang disebut orang itu bid'ah, ya seperti itu. Ya. Ya. Mungkin itu. Ya. Ya. Ya, ada lagi. Nah. Yang mananya nih? Salat, kalau salat jenazah, ya salat jenazah dihukum tidak termasuk salat ba'diyah itu. Habis zuhur salat jenazah. Ya. Ya tetap ba'diyah ya. Tetap ba'diyah. Oh, kalau masalah main apa solat jenazah dulu ataupun ba'diyah dulu, ya bagusnya ya solat jenazah dulu, baru ba'diyah. Kenapa? Karena yang pertama ini hukumnya wajib, yang ini sunnah. Yang kedua, karena mempercepat jenazah itu hukumnya wajib. Sementara ba'diyah ini perlu juga dipahami bahwa solat ba'diyah itu bukan sebatas pemahaman sudah solat kita solat ba'diyah, bukan. Solat ba'diyah itu waktunya selagi ada waktu zuhur kita sah solat ba'diyah. Kita solat zuhur tadi jam 1 misalnya, ba'diyahnya agak jam 2:30 sah. Tak semestinya agak sudah solat zuhur langsung ba'diyah, tak semesti seperti itu. Jadi selagi ada waktu zuhur maka selagi itulah sah kita solat zuhur. Bahkan qabliyah ba'diyah ini sah untuk diqadha. Kita dah ada sempat tadi qabliyah zuhur ya. Qabliyah zuhur kita dah sempat karena terlambat. Setelah solat zuhur kita boleh mengqadha qabliyah zuhur tadi. Ada apa penjelasan tentang qadha sunnah itu ada. Jadi boleh. Jadi ba'diyah itu selagi ada waktu zuhur maka sah kita melakukan solat ba'diyah zuhur. Jadi kalau kita sudah solat jenazah kemudian kita solat ba'diyah, ya tetap jatuhnya sebagai ba'diyah. Ya. Cuman karena kita ni sering solat jenazah sini ya, saya nak nyampaikan bahwa memang posisi kepala main ini
sah-sah saja. Nak ke kiri, nak ke kanan itu boleh-boleh baik. Ya, apakah kita betina ke situ kepalanya, lelaki ke situ kepalanya, itu sah-sah saja. Tetapi kalau ingin mengikuti sunnah, maka yang sunnah itu perempuan kepalanya ke situ, laki-laki kepalanya ke situ. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Kenapa perempuan kepalanya di situ? Supaya dia itu membelakangi kita. Karena kan menghadap ke kiblat. Menghadapnya kan ke kanan, tidurnya kan sebelah kanan. Maka di saat posisinya situ, otomatis dia membelakangi kita. Kenapa laki-laki sunnah ke situ? Supaya dia menghadap kepada kita. Karena kita sama-sama laki-laki. Nah, itu makanya kesunnahnya itu perempuan kepalanya situ, laki-laki kepalanya ke situ. Nah, itu. Wallahu alam bisawab. Sudah kan? Ada. Jadi, lah, wallahu alam bisawab. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.